Islam pernah berjaya memimpin dunia ini lebih dari 7 abad. Dan 7 abad itu adalah abad yang emas. Spiritnya apa? Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya, Al-Quran adalah imam, dan dia menjadi spirit, bahkan menciptakan karakter-karakter manusia hebat. Banyak ulama-ulama hebat seperti Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan banyak lagi. Mereka semuanya ahli dalam berbagai macam bidang. Tapi kalau kita lihat orang-orang hebat itu, rupanya dari usia belia mereka diawali dari tahfiz Al-Quran. Waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu seluruh penduduk Madinah bahagia, datang menyambut tamunya dengan cara-cara yang terhormat dan mulia. Maka kemudian janda yang bernama Ummu Anas, ibunya Anas, bingung, tidak mampu memberikan apa-apa kepada Rasulullah. Maka begitu dilihat anaknya yang usianya saat itu 9 tahun lagi bermain-main, dimandikan Anas, dipakaikan pakaian terbaik menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kami bahagia, seluruh penduduk Madinah bahagia menerima kehadiranmu di kota ini. Semua di antara kami memberikan hadiah terbaik. Aku janda miskin ya Rasulullah, aku tidak mampu memberikan apa-apa kecuali anakku ini. Anas dihibahkan, diberikan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Jangankan anak yang kita cintai, harta pun masih banyak di antara kita yang begitu sulit untuk menyalurkan hartanya, memberikan terbaik buat Allah. Maka bagi saya ini barangkali menjadi dongeng yang tidak mungkin terjadi. Tapi subhanallah, rupanya karena cahaya Al-Quran, di tempat ini ada orang tua yang mewakafkan anaknya untuk hidup bersama Al-Quran. Pesantrenin anak lo tuh. Anak lo kan itu sukanya main warnet mulu, mendingan pesantrenin. Ya udah hafal, enak. Pas di rumah tuh, pas pulang kayaknya pengen kesono lagi. Dulunya Supri hampir menjadi anak yang nakal, anak yang susah diatur, karena seperti anak-anak zaman sekarang yang kecanduan dengan warnet, yang kecanduan dengan game. Meskipun dia anak yang mandiri, suka berdagang, tapi hasil dagangannya selalu dipakai buat warnet lagi. Bangun pagi-pagi, nyara kuah, dapat banyak, jual, main warnet. Terus main warnet, ngambil lagi duit emak 10.000. Terus itu pas malam main, duitnya habis. Disuruh tidur kagak mau. Pas paginya pulang-pulang emaknya duitnya habis. Pas itu ngutang emaknya. Al-Quran betul-betul merubah karakter. 3 hari dia menikmati Al-Quran, saat itu menghafal surah Ar-Rahman, rupanya dia senang, dia bisa. Dan subhanallah, Al-Quran bisa merubah hidup manusia. Dari sebelumnya, Supri yang dulu tidak taat sama orang tua, menjadi cinta luar biasa sama orang tuanya. Anak-anak santri tidak diajarkan untuk sekedar menghafal, tapi sesungguhnya spirit, semangat dari apa yang mereka dapatkan dari ayat-ayat Allah, kemudian sunnah-sunnah Rasulullah, diterjemahkan, diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin seperti bagaimana Rasulullah mengajarkan spirit Islam. Diberikan ayat-ayat 3 baris sampai 6 baris sehari, kemudian mereka menghafalkan, mereka menikmati, mengerti maknanya, mereka mengamalkannya. Juga ditambahkan dengan beberapa skill kehidupan yang amat penting bagi mereka. Diajarkan berkuda, diajarkan memanah, diajarkan renang, diajarkan silat,
juga beberapa skill kehidupan seperti matematika, bahasa Inggris, dan beberapa keperluan hajat hidup lainnya. Kita semua wajib berenang. Kemudian di antara mereka terlihat ada yang berbakat berenang. Itu artinya dia harus latihan lebih ekstra ya, karena dia akan kita pupuk menjadi atlet misalnya. Kita carikanlah misalnya ya tempat dia bisa lebih dalam belajar, supaya dia sampai pada tahap yang memang kita inginkan. Dengan bakat itu dia menjadi sesuatu. Kegiatannya itu olahraga, main panahan, berkuda, jaga warung ayam tulang lunak, jadi pelayan, ganti-gantian biar kebagian semua. Waktu Al-Quran diturunkan oleh Allah lewat Jibril kepada Rasulullah selama lebih dari 20 tahun, para sahabat Rasulullah selalu menunggu-nunggu kapankah datangnya wahyu baru lagi. Mereka senantiasa antusias. Sekarang enggak. Sekarang malah Al-Quran menjadi membosankan. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun kalau menghafal Al-Quran tanpa paham apa yang sedang dia hafal, pasti akan merasa tertekan. Alhamdulillah anak-anak menghafal, kita berikan pemahaman ya, apa sih yang sedang kamu hafal, tadaburnya jalan ya. Kemudian internalisasi nilai-nilai itu setiap hari kita tekankan pada mereka, sehingga mereka dengan senang hati menjalankannya. Ngapal artinya baca pertama, baca arti dulu, baru ayatnya pasti ingat. Ini ayat berapa, kan baca ayat 1, baca ame artinya juga, ame gerakannya. Lalu hafalannya nggak gampang hilang, itu kalau waktu luang baca 10 menitan, habis itu tidur. Kita jangan main malam rojaah, ngulang hafalan. Rasul dan para sahabat itu mudah hafal, susah lupa. Bahkan ini Allah ceritakan, sampaikan, sanukri'uka falatansa illa masya Allah. Kami akan bacakan kepadamu Muhammad. Dibacakan kepada Rasulullah karena Rasul tidak bisa baca. Falatansa, sekali dibacakan engkau tidak lupa. Tapi kebanyakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman ini susah hafal, mudah lupa. Fakta-fakta ini yang kemudian kita renungkan, yang itu membuat kami berpikir untuk, oh iya, tidak ada cara menghafal Al-Quran yang lebih hebat caranya, metodologinya, manhajnya, kecuali cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu kita terapkan, kita merasakan di sana banyak sekali kemudahan. Bahkan tidak hanya kemudahan, kita dibuat tersenyum. Kami Laskar Cijulang senang mengaji dan hafal Quran, jauh dari ayah, jauh dari ibu. Sejak awal saya dengan suami tidak berniat untuk membuat sekolah. Jadi ketika kemudian Allah menitipkan puluhan bahkan sekarang ratusan anak kepada kami tidak menganggap diri kami sekedar guru bagi mereka. Karena kalau guru ya mungkin kami harus dibayar, harus digaji, tapi kami menganggap mereka sebagai anak. Sehingga ketika mereka adalah anak kami, maka kami melakukan satu demi satu itu spesial. Kita membuat pesantren yang tidak berbayar. Ini di 5 tempat, alhamdulillah. Bukannya kekurangan makan, rezeki, makanan selalu berlimpah-limpah. Dan subhanallah, tantangannya hampir nyaris tidak ada. Kecuali barangkali kalau kita lagi males, kalau kita lagi bosan. Atau seringnya sih mereka sakit. Kalau sudah sakit, mereka nggak ikut menghafal. Itu jadi hambatan, karena kan kami ngafal bareng-bareng. Atau mereka ya terlalu banyak bermain, terlalu longgar. Nanti kalau sudah seperti itu kita ingatkan lagi, disiplin. Bangun jam 3, minum, ke kamar mandi, wudhu, terus sholat tahajud, habis tahajud ngapalin,
ngantuk banget, pengennya tidur. Kalau nggak ngantuk, kedip-kedip mata, tengkurap, kedip-kedip mata, kalau nggak wudhu. Ketika kita pilih Al-Quran menjadi kurikulum dasar, kemudian sunnah Rasulullah SAW, kemudian ditambah skill-skill lainnya, banyak orang yang mengatakan, kenapa anak-anak tidak diberikan kurikulum seperti sekolah-sekolah biasa? Mereka harus mengerti yang fardu ain terlebih dahulu. Maka kemudian mereka belajar fardu kifayah. Kebanyakan kita keliru untuk memilih segala hal yang fardu kifayah kita anggap sebagai fardu ain. Sementara yang fardu ain kita anggap sebagai fardu kifayah. Belajar seperti matematika, biologi, fisika, segala macam fardu kifayah. Tapi banyak orang yang menganggap itu sebagai fardu ain. Tapi begitu diperiksa sholatnya anak-anak, bacaan Al-Qur'annya, maka ini yang fardu ain mereka lalaikan. Jadilah kalian satu kelompok hamba-hamba Allah yang dari ke hari mempertebal keimanan kalian kepada Allah. Yang diharapkan dari para santri, mereka menjadi Hizbullah, mereka menjadi tentara Allah yang selalu membawa ajaran-ajaran yang Allah inginkan, menyampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, masyarakatnya, lingkungannya, bangsa ini dan manusia seluruh dunia. Kalau udah gede sih pengen jadi polisi yang biasa-biasa aja, bisa nolong orang, nolong kakek-kakek nyebrang, bantu nangkep orang yang jahat gitu, ngatur lalu lintas, bantu teman-teman polisi untuk itu mengajak orang ngapal Quran. Ntar kalau udah punya duit banyak kasih ngajiin mak, terus sama beliin itu sawah sama rumah, sama bangun itu apa namanya masjid. Inilah Al-Quran yang bisa merubah manusia yang dulunya tidak suka belajar, yang dulunya tidak taat sama orang tua, sekarang menjadi manusia yang betul-betul membanggakan, betul-betul membahagiakan. Yang lebih membanggakan lagi, meskipun dari keterbatasan fisik yang dimiliki oleh Supri, kemudian dia dari kalangan orang-orang yang terbatas rezekinya, ekonominya, tapi subhanallah, Supri menunjukkan kesungguhannya, menunjukkan jihadnya dalam belajar. Supri alhamdulillah di antara lebih dari 30 santri, Supri dapat peringkat mumtaz, peringkat excellent, dan dia nomor 2 terbaik sepesantren. Al-Quran ini adalah pilihan hidup yang sudah Allah tetapkan buat kita, yang kita tinggal menyusuri jalan yang sudah disusuri oleh Rasulullah. Maka begitu kita menjalaninya di atas sirat ini, orang-orang boleh berkomentar, tapi biarkan kita merasakan kenikmatan ini, karena tidak ada yang lebih hebat memberikan petunjuk menuju jalan kebenaran, menuju hidup yang lebih bercahaya, kecuali cahaya dan petunjuk Al-Quran.